an Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rawaina an Anas, sungguh kami telah menerangkan, meriwayatkan daripada Anas. Annahu sallallahu alaihi wasallam, sunan saja Anas berkata, annahu sallallahu sunan wasallam, karena keadaan Nabi SAW ya dulu itu berkeliling ala nisaihi kepada istri-istrinya fi saati dalam satu saat minalain daripada malam wan nahari dan di waktu siang. Wahuna dan istri Nabi ihda asyarata ada 11 istri. Qala Anas, berkata Sin Anas. Wa kuna natahaddasu annahu utiya quwwata salasina rajulan. Wa kuna dan senyum kami kata Sin Anas, natahaddasu kami bercerita menerangkan annahu Nabi SAW utiya diberikan Nabi Muhammad SAW kuatan akan kuatan salasina rajulan dengan kekuatan 30 orang laki-laki. Rajahu Nasai telah melihatkan hadis oleh Imam Nasai. Jadi itulah kekuatan Rasulullah SAW daripada bastotan fil jasad. Kelebihan di dalam jasad itu 30 bandingan di beliau itu 30 laki-laki. Semua. Makanya beliau kalau dulu pernah juga diceritakan pernah bergulat seseorang yang orang itu ada susah dikalahkan, Rasulullah dikalahkan. Bahkan pernah juga ketika menggali farid ada batu besar yang para sahabat tidak mampu memecahkannya, tapi Rasulullah SAW itu bisa dipecahkan dengan 3 kali pukulan. Ini menunjukkan bahwa fisik Rasulullah itu melebihi 30 laki-laki. Warawa nahuhu dan meriwayatkan oleh seumamanya di atas tadi an Abi Rafi daripada Abi Rafi. Tapi juga Abi Rafi menceritakan sama seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Anas. Wa an Tawus dan daripada Imam Tawus. Ini Tawus itu tabi'in ya. Utiya alaihissalam diberikan Nabi Muhammad SAW kuwata arba'in rajulan kekuatan 40 laki-laki fil jima'i di dalam berjima. Nah, Nabi itu memang luar biasa ya. Dari khalaqannya itu Allah dilebihkan daripada selain Nabi. Semua Nabi begitu. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wa masaluhu dan seumpama hadis ini an Sofwan bin Sulam kepada Sayyidina Sofwan bin Sulam. Sama juga Sofwan bin Sulam menyatakan tentang hadis ini yang disampaikan oleh Tawus. Utiya alaihissalam kuwata arba'ina rajulan fil jima'. Sama juga Sofwan bin Sulam begitu mengatakan. Ya, dua hadis berarti tentang kekuatan jima Nabi 40 kali lipat manusia biasa. Kita lanjut. Wa qalat Salma maulatuhu, berkata Salma maulatuhu, maulanya Topa Nabi SAW berkeliling Nabi SAW lailatan satu malam ala nisaihi tis'i kepada istri beliau yang berjumlah 9 orang. Itu semalam itu dikelilingi Rasulullah. Bisa menggilir istrinya semalam sebanyak 9 orang. Wa tatoharo dan Rasulullah SAW itu bersuci min kulli wahidatin qabla ayatia ukhra. Jadi dari setiap istri pertama, dari satu istri sebelum mendatangi pada istri yang lain. Jadi ketika mandi berarti berjima dulu ya. Berjima lalu mandi lalu datang ke yang lain. Itu semalam itu bisa digilir semalam. Dan ini bukan sesuatu yang tercela ya. Rasulullah SAW, para nabi begitu nggak tercela. Itu ini adalah mumtadahun. Nah, dipuji lah ya. Dari satu kelebihan para nabi. Waqala berkata Salma, hadza atyamu adharu. Ini adalah lebih
lebih baik dan lebih suci. Ya, daripada sekarang orang membenci poligami lalu membolehkan perzinahan. Atau terbalik dunia sekarang. Orang-orang liberal itu memuji perzinahan, dibiarkan perzinahan, tapi poligami itu mereka cerca, mereka hina. Sehingga itu apa namanya? Membalikkan hukum, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Nah, ini ya para nabi itu isinya banyak. Dan itu lebih suci, lebih baik daripada orang berzina. Sekarang dunia sekarang begitu. Yang zina itu dibiarkan, diberi fasilitas, tapi poligami itu dilarang. Sampai PNS nggak boleh poligami. Tapi di belakang banyak perintah simpanan. Banyak, saya mendengar banyak di berbagai daerah. Di tiap-tiap kabupaten itu banyak. Para pejabat-pejabat yang punya kedudukan itu punya istri lebih dari satu. Tapi dengan satu simpanan. Itu. Punya anak, banyak punya anak. Kasihan juga mereka tidak diakui oleh negara. Itu harusnya diberi apanya, itulah zaman sekarang itu yang haram itu dihalalkan, yang halal diharamkan. Waqala Sulaiman, dan berkata Sulaiman alaihissalam ini Nabi Sulaiman, la atufanna lailata ala mi'ati imra'atin aw tis'in wa tis'ina wa anu fa'ala dzalika. La atufanna lailata ala mi'ati imra'atin. Sungguh aku benar-benar berkeliling menggilir isi-isiku sebanyak 100 istri, tis'in wa tis'ina, atau 9 istri. Wa anu fa'ala tadi mengerjakan itu semua. Artinya seperti Rasulullah tadi menjima. Bayangkan semalam 100 istri. Nah, berarti kan semalam kalau kita hitung dari maghrib sampai subuh lah ya. Itu berapa jam tuh? Jam 6 sampai jam 4 lah ya. 6 jam tambah 4 jam, 10 jam. Berarti 1 jamnya 10 istri. 6 menit. 6 menit selesai itu. 6 menit. Terus dikelilingi selama semalam. Itulah mukjizatnya para nabi. Nah, kalau kita bayangkan ya, kalau kita sih ya susah bayangkannya. Semalam 100 istri gimana? Rekor kita. Tapi para nabi itu Allah beri kekuatan. Kalau Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas, karena fi zahri Sulaiman mi'ati rajulin. Punya di dalam punggungnya, sulbinya ya. Nabi Sulaiman ada air mani 100. Itu satu malam itu. Karena harus dikeluarkan. 100 laki-laki. Oh, tis'i wa tis'in, atau 9. Wakat lahu salasumi'ati imratin. Dan Nabi Sulaiman memiliki 300 istri. Wa salasumi'atin suryatan. Dan memiliki 300 suryah. Selir ya. Ini berarti 600 selir ya semuanya itu. Nah, luar biasa itu. Zaman Nabi Sulaiman itu lebih parah lagi. Kalau kita kacamata orang sekarang ya. Mereka mengkritik dan Islam tentang poligami. Itu lihat para nabi dulu. Mereka bisa. Nah, itu nggak tercela. Gitu. Dan itu memang sunatullah. Gitu. Karena memang laki itu makhluk poligami. Laki-laki itu makhluk poligami. Kalau perempuan makhluk monogami. Sekarang di tiap-tiap negara yang ada BTS-nya itu selalu dilakukan tes kesehatan berkala. Karena kata kesehatan, kata ilmu kedokteran, kalau vagina si perempuan itu diisi dalam satu waktu lebih dari 1 sperma, maka itu akan jadi penyakit. Ya.
vaginanya diisi oleh lebih dari satu orang laki-laki, maka itu sperma yang bercampur dalam rahim si istri itu jadi penyakit. Jadi kotor dan jadi penyakit. Makanya PTS perlu berkala di tes kesehatan di barat gitu. Nah, nggak ada tes kesehatan laki-laki yang punya istri banyak, nggak ada. Nah, memang secara kudro laki-laki itu adalah makhluk poligami. Orang beristri banyak kan gitu. Tapi perempuan adalah makhluk monogami. Gak boleh perempuan itu poliandri punya suami banyak karena akan terjadi penyakit numpuk di dalam rahimnya. Makanya PTS itu banyak penyakit sifilis dan sebagainya, raja singa itu karena memang bercampur banyak sperma di dalam rahim si perempuan, yaitu jadi kotor, jadi penyakit. Nah, jadi penyakit itu. Waqad nabaha ala dalika fil kitabil aziz biqaul ta'ala, dan Allah telah memperingatkan ala dalika atau telah memberitahukan, membangunkan, menyadarkan ala dalika atas Nabi Sulaiman ya fil kitabil aziz di dalam kitab yang mulia biqaul ta'ala dengan firman ta'ala inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una najatan. Masa lewat. Wahaka an-Naqos berkata Syekh Naqos wa Ghori dan lain-lainnya. Sab'u mi'ati imra'atin atau sab'i mi'atin imra'at, sab'i mi'ati imra'atin. Memiliki 700 dan 300 selir atau selir lah ya. Jadi 1000 totalnya Nabi Sulaiman punya istri. Wa qala li Daud alaihissalam, dan sesungguhnya ada punya Nabi Daud alaihissalam ala zuhdi di atas kejuhudannya Nabi Daud, wa qalihi, dan di atas makannya Nabi Daud ala amaliyadihi, atas hasil dari pekerjaan tangannya, tis'una imro'ata, memiliki 99 istri. Tuh Nabi Daud dikatakan Allah dengan julukan juhud. Ya. Dan memakan dengan makanan hasil keringat sendiri. Tapi beliau pun walaupun begitu punya istri 99 istri. Wa tamma bi zawji Uria mi'atan. Dan sempurna dengan beristrikan pasangan Uria jadi mi'atan, jadi 100. Tuh. Nabi Daud Allah juluki sebagai nabi yang zuhud. Nabi yang berserah kepada Allah. Tapi walaupun demikian beliau pun punya istri 100 istri. Jadi bukan ukuran zuhud itu nggak cuma satu istri, bukan. Zuhud itu ukurannya dari hati, nggak tergantung kepada dunia. Gitu. Bukan karena orang itu isinya banyak lalu dikatakan nggak zuhud. Nah, jadi memang sekalian yang kalau mau berpoligami silakan, boleh. Dan itu tidak akan mengurangi kalau kita mau berzuhud. Buktinya para nabi juga itu dikatakan zuhud oleh Allah, tapi isinya banyak. Jadi kalau orang beristri banyak itu nggak zuhud, enggak. Tetap bisa zuhud asal tidak terpesona dengan dunia. Nah, niatnya ibadah kepada Allah. Kenapa? Memang karena lebih kekuatan dengan kemampuan lebih daripada manusia biasa. Kalau ada laki yang punya kekuatan seperti itu, ya silakan untuk boleh berpoligami. Tapi di zaman umat Rasulullah dibatasi dengan 4 saja. Waqad nabaha ala dzalika, dan Allah telah membangunkan, memberitahukan ala dzalika atas istrinya Nabi Daud di kitab Aziz, dalam kitab yang mulia bi Ta'ala dengan firman Ta'ala. Tuh sampai dikatakan di Al-Qur'an Nabi Daud punya istri 99 dengan kedudukan beliau itu orang zuhud. Inna hadza akhi, ini adalah saudaraku, lahu miliknya tis'un wa tis'una najatan, memiliki 99 kambing. Nah, ini malaikat yang datang kepada Nabi Daud yang menasihati, yalah, memperingatkan lah Nabi Daud karena mau mengambil istri satu lagi, yaitu istri orang lain. Lalu Nabi Daud tersadarkan dengan melapak pedangnya malaikat untuk mengadu kepada Nabi Daud
bahwa dia punya satu kambing, temannya punya, tetangganya punya 99 kambing, lalu mau diaku oleh tetangganya jadi 100 kambing. Apakah ini adil enggak? Nah, lalu ketika di samping itu Nabi Daud sadar bahwa inilah untuk dirinya, dari Mapah Gedang. Gitu. Akhirnya Nabi Daud sadar. Ya. Lalu dia berdoa, beliau tobat. Wa fi hadisin Anas anhu, daripada hadis Anas anhu, daripada Nabi Anas, anhu daripada Nabi alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Udil tu ala nasi bi arba'i bisahoi bi arba'in. Udil tu ala nasi, aku diberi kelebihan atas manusia bi arba'in dengan 4 perkara. Bisahoi dengan saho, dermawan. Ya. Wasyajaati dengan keberanian. Wa qasati jama'i, dan dengan mampu banyak berjima dalam waktu yang pendek. Wa quwwatul batsi, dan kekuatan memukul. Nah, ini kekuatan atau kelebihan Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan kepada beliau, yaitu beliau itu paling sakho, paling dermawan di manusia, dan paling berani di manusia, paling banyak melakukan jima dalam waktu yang berdekatan, dan paling kuat pukulannya. Ini yang dimiliki oleh Rasulullah SAW daripada orang-orang selain Rasulullah SAW. Wa amal jahu famahrudun indal uqala'i. Sedangkan juhud, zah, pangkat, kebanggaan, gitu, kedudukan, famahrudun itu terpuji indal uqala'i, menurut para orang-orang yang berakal, orang pintar. Adatan, secara kebiasaan. Ya, orang yang punya pangkat, orang yang punya kedudukan tinggi itu dipuji, gitu, dipuji. Bi qadri wa bi, dengan kadar pangkatnya orang ini, azamuhu, itulah ada keagungan dia, kebesaran dia, filqoli, dan hati-hati manusia. Makin tinggi pangkatnya, maka manusia akan menganggap besar di hati manusia, gitu. Baik itu pangkat dari sisi duniawi, ya, punya jabatan, ya, jadi pemimpin besar, atau dari sisi ukhrawi, ya, artinya orang soleh, lalu orang dihormati karena Allah berikan keagungan kepada orang ini, derajat tinggi orang ini, sehingga orang hebat pada dia. Nah, itu merasa besar di hati orang-orang ketika melihat kepada orang yang memiliki kedudukan itu. Wa sifati Isa alaihissalam, dan sungguh Allah SWT telah mensifati tentang Nabi Isa alaihissalam. Wajihan pidunya wal akhirat. Wajihan, punya kedudukan yang tinggi, pidunya di dunia, wal akhirat, dari akhirat. Tuh. Terpuji, Allah puji, gitu. Dengan status kedudukan atau pangkat atau kemegahan. Surat Al-Imran ayat 45. Lakin afatuhu kasirotun, tetapi kebahayaannya itu banyak dengan jah ini, ya, kedudukan ini, gitu. Bahwa mudirun biba'adin nasi, dan kemegahan ini, pangkat ini, kedudukan ini bisa membahayakan kepada sebagian manusia. Li'uqbal akhirah, karena akibat di akhirat, di akhirat. Nah, bagi orang-orang yang nggak bisa memegang kedudukan pangkat ini, itu bisa celaka, bisa dia lupa daratan, lalu sombong itu bahaya. Tapi bagi para nabi, para orang soleh itu tidak, mereka tidak terpengaruh dengan jahnya itu, tetap tawadu, ya, gitu. Dan itu mahmudun, dipuji untuk mereka. Nah, ini bagaimana seseorang itu mengelola hatinya tentang jah ini. Bisa menjadi bahaya, bisa tidak, tergantung pengelolaan hati terhadap kedudukan ini. Pada tadi, maka bagi demikian ini, dzammahu man dzammahu, orang akan mencela, orang mencela, wa madaha riddahu, dan akan memuji sebagian orang yang mencela. Jadi memang tergantung pengelolaan hatinya, gitu, seseorang.
Ada orang yang tinggi tapi dia tawadhu, dia pakai untuk kebaikan, membantu masyarakat, membela yang lemah, itu akan dipuji, ya kan? Ya ada orang yang punya kedudukan tinggi, punya kemegahan, gitu kan? Lalu dia sombong, menekan yang kecil, ya, apa? Merendahkan yang kecil, maka dia akan dicela. Tergantung nanti pengelolaan hatinya. Wa waroda fi syar'i madkhul khumul, dan telah datang di dalam syarak madkhul khumul oleh pujian orang yang humul. Humul itu yang terkenal. Wa zamul ulwi, dan oleh mencelaknya ketinggian fil ardi, di muka bumi. Nah, di syarak pun itu dipuji orang yang nggak terkenal, artinya biasa saja, orang biasa nggak terkenal, ya, humul, ya, tidak terkenal. Itu juga yang selalu lalu disampaikan oleh guru kita, ya, kita mesti humul, jangan ingin terkenal, humul saja. Ya, hanya gurunya beliau Muhammad Zuninu itu humul, nggak mau dikenal orang, mau terkenal. Beda orang sekarang kan ingin menunjukkan diri supaya terkenal kan, kadang-kadang supaya terkenal membuat kontroversi gitu kan, supaya terkenal. Nah, itu nggak bagus. Tapi para ulama atau asara, ya, cara pertama Rasulullah SAW menyuruh para umatnya untuk humul, jangan ingin terkenal. Karena terkenal itu bahaya, bahayanya orang menyanjung-nyanjung yang harus disanjung, lalu dia terbang dengan disanjung itu rupa daratan. Nah, itu bahaya begitu. Ya, makanya enaknya nggak terkenal. Itu lebih apa namanya? Lebih bebas dan lebih selamat daripada bahayanya hati gitu. Karena kalau terkena itu ya sombong suka ada timbul, ujub timbul, riak timbul di situ. Nah, susah kita mengolah hati. Kecuali untuk orang-orang yang memang sudah Allah pilih, ya, para ulama, para aulia gitu. Wa dzamul ulwi, dan telah datang dalam syarak oleh celaannya masa tinggi tidak arti di bumi. Tidak boleh kita sombong. Wa kana sallallahu qad ruziqa bil hishmah, dan Rasulullah SAW telah diberi rezeki, ya, bil himsah, di dalam himsah. Rasulullah SAW telah diberi di dalam himsah daripada sifat malu. Wal makanati fil qulub, dan punya kedudukan tinggi di dalam hati-hati umatnya atau sahabatnya. Wal azumati, dan keagungan qabla nubuwah, sebelum kenabian. Indah jahiliyah, ketika masih jahiliyah masyarakatnya. Nah, Rasulullah sudah punya rasa malu yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi, sudah punya jah yang tinggi di kalangan jahiliyah. Nah, itu udah punya tempat tersendiri di hati tiap-tiap penduduk Mekah, ya. Dan dianggap seorang yang besar oleh kaumnya itu. Wa baraha, dan setelah kenabian. Fahum yukadzibunahu, dan mereka orang kafir-kafir Quraisy yukadzibunahu, mereka mendustakan Nabi. Wa yuduna ashabahu, dan menyakiti sahabat-sahabat Nabi. Yaqsuluna adahu fi nafsi, dan mereka bermaksud mau menyakiti Nabi fi nafsihi, pada dirinya Nabi. Khafiyatan, karena takut. Takut apa? Takut kepentingan dunianya tuh terancam, gitu. Bukan kepada dari Nabi. Mereka sudah meyakini surat Al-An'am kalau salah, mereka tuh tidak mendustakan Nabi, tapi mendustakan yang dibawanya. Kenapa? Karena yang dibawa itu bisa merusak atau mengancam terhadap kepentingan mereka, para pemuka kaum Quraisy, gitu. Terutama mereka yang punya kedudukan di dalam agama mereka, penyembahan berhala, itu. Maka mereka menentang. Tapi mereka dari sisi pribadi Rasulullah itu tidak mendustakan, karena sudah dikenal, sudah al-amin. Kata Allah begitu, mereka nggak mendustakan engkau Muhammad, mereka mendustakan yang kau bawa, kata Rasulullah Allah di dalam Al-Quran. Kata idza wajahum, sampai ketika menghadap Rasulullah kepada orang kafir, azamu amrahu,
mereka mengagungkan perkaranya dirinya Nabi. Wa kalau hajat tahu udah menunaikan hajat Nabi. Makanya ketika Sofyan, ya Abu Sofyan di mana tuh di apa di kerajaan Habasyah ya, ketika ditanya siapa sosok Nabi, jujur tentang Nabi Muhammad. Dan memang dari sisi pribadinya memang terpuji, jujur gitu. Mereka lengkapi plus jujur tentang Nabi Muhammad. Orangnya jujur, orangnya terpercaya, dia suka menghubungi suatu rahim, begitu. Nah, tapi ketika yang dibawanya mengancam esensi mereka, baru mereka mendustakan yang dibawanya. Wa barahu fi dzalika ma'rufatun, saya tiba